Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ta'aruf bermuatan mesra, berjalan di atas titian hidayah, bergandungkan dengan bingkai takwa, berkacamatakan dengan kacamata agama, berpakukan dengan paku-paku cinta. Itulah makna salam yang hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kembali lagi bersama channel ini. Semoga sahabat-sahabat yang menonton channel ini diberikan kelapangan rezeki, kelapangan berusaha, dan kelapangan untuk beribadah. Channel ini akan membahas dan mengulas 10 doa mustajab yang mampu membuat keinginan terkabul. Doa-doa mustajab apa saja yang harus kita lafalkan demi mencapai cita-cita dan segala keinginan kita? Pastinya semua orang mempunyai keinginan tertentu. Sebagai seorang muslim, selain berusaha, langkah yang bisa kita lakukan demi mencapai segala keinginan tersebut adalah dengan berdoa. Pada surat Al-Mu'minun ayat 60, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dan dina." Berikut adalah 10 doa mustajab agar kemauan cepat tercapai. Yang pertama adalah ayat kursi. Doa mustajab yang pertama adalah ayat kursi. Ini merupakan surat Al-Baqarah ayat 255, menjelaskan betapa besar kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, lengkap dengan sifat-sifat yang mulia. Oleh karena itu, ayat-ayat di dalam surat ini disebut sebagai lafal paling agung dalam Al-Quran. Apabila dipanjatkan dengan sepenuh hati, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendengar doa kita dan menurunkan pertolongannya. Dan yang kedua adalah surat Al-Baqarah ayat 285 sampai 286. Setelah memanjatkan ayat kursi, para ulama menganjurkan kita untuk lanjut membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kedua ayat ini juga disarankan diucapkan setelah sholat Isya atau sebelum tidur, agar hidup kita diberikan kecukupan, baik itu di dunia maupun di akhirat. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah juga disebutkan dalam riwayat hadis Bukhari dan Muslim. Pada hadis disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka ia akan diberikan kecukupan." Dan yang ketiga adalah surat Al-Ikhlas. Doa mustajab selanjutnya adalah surat Al-Ikhlas. Hal ini tercantum pada hadis riwayat Abu Dawud. Sesungguhnya Rasulullah SAW mendengar seorang berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu bahwa diriku bersaksi sesungguhnya Engkau Allah yang tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Engkau yang Maha Esa, yang tergantung kepadamu segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan,
dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Surat Al-Ikhlas ini yang mana kita dituntut berdoa dengan ikhlas, yang dimana surat Ikhlas ini tidak ada kata ikhlas di dalamnya, melainkan kita diajarkan untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat adalah surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah kita mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lapalan tersebut berarti hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Satu kalimat itu saja sudah cukup untuk memperkuat doa kita, apalagi membaca surat Al-Fatihah secara lengkap. Dan kelima, bacaan sholawat berdoa. Sholawat merupakan doa mustajab karena berisi dukungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran dijelaskan bila kita mengucapkan satu sholawat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas 10 kali kebaikan. Pernyataan ini didukung oleh Umar bin Khattab yang menuturkan, saya mendengar bahwa doa itu ditahan di antara langit dan bumi, tidak akan dapat naik sehingga dibacakan sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Tirmizi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Dan yang keenam, doa mustajab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki doa tersendiri ketika ia sedang mengalami kesulitan. Doa tersebut berbunyi, Allahu Rabbuna la nusyrik bihi syai'an. Pada doa tersebut kita memohon kepada Allah dan menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Menurut para ulama, doa tersebut sangat kuat jika dipanjatkan sepenuh hati dan ikhlas. Dan yang ketujuh adalah Asmaul Husna. Para umat muslim tentunya sudah familiar dengan Asmaul Husna. Panjatan doa yang berisi nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut merupakan panjatan doa yang mampu memperlancar hajat. Pada surat Al-A'raf ayat 180 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah mempunyai Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Dan yang kedelapan adalah Bismillah, tangan berdoa. Agar doa kita terkabul, kita tentunya harus memiliki ikhtiar. Sebelum memanjatkan doa, kita perlu mengucapkan Bismillah agar doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengucapkan Bismillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyertai langkah kita dan memudahkan kita menggapai kemauan dan segala cita-cita. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang sembilan adalah istighfar. Selain Bismillah, doa mustajab pendek lainnya adalah istighfar. Salah satu alasan mengapa doa kita tidak terkabul selain karena takdir ilahi adalah maksiat yang telah kita perbuat. Untuk meminta ampun, kita bisa mengucapkan istighfar. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan Nasai, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan melapangkan kesusahannya, memberi jalan keluar pada setiap kesukarannya, dan memberi rezeki tanpa diduga-duga, min haitsu la yahtasib.